warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustaz Al-Alim Al-Mukarram Bapak Imam Al-Ghazali dan serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpakan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Dan tak lupa pula kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sebagaimana ia telah memberikan cahaya pada kegelapan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang zakat. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin dan sebagainya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Yang artinya, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran surat An-Nisa ayat 77. Zakat hukumnya adalah fardhu ain. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa perintah zakat selalu beriringan dengan perintah sholat. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum melaksanakan zakat seperti hukum melaksanakan sholat. Apabila ditinggalkan, tentu akan mendapatkan dosa besar. Jika sekelompok orang enggan membayar zakat, padahal mereka meyakini wajibnya dan mereka memiliki kekuatan, maka diperangilah oleh pemerintah hingga mereka mau membayar zakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ia pernah berkata, demi Allah, jika mereka tetap enggan membayar zakat undang yang mereka bayar dahulu kepada Rasulullah SAW, tentu aku akan memerangi mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adapun beberapa syarat dan rukun-rukun zakat. Syarat zakat. Orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat dalam ajaran Islam adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu Islam. Tentulah syarat yang pertama ini Islam, karena orang kafir ataupun sebagainya itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat kecuali orang Islam. Yang kedua yang merdeka. Nah, di sini merdeka itu seperti kita tidak ada budak itu. Tapi kan pada zaman sekarang sudah tidak ada budak. Yang ketiga, harta itu milik yang sempurna. Yang keempat, cukup nisab, yakni nilai minimal suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Di sini sesuai kemampuan kita bisa mengeluarkan zakat tersebut. Yang kelima, cukup setahun dimiliki.
ataupun yang disebut itu haul, yakni waktu kepemilikan harta. Waktu kepemilikan harta ini sudah mencapai 1 tahun selama 354 hari menurut kalender Hijriah atau 365 hari menurut kalender Masehi. Yang selanjutnya yaitu rukun zakat. Adapun yang termasuk rukun zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu muzaki. Muzaki yakni orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat ini adalah orang-orang yang mampu. Mereka bukanlah orang yang tidak mampu. Yang kedua yakni mustahik. Orang yang menerima zakat. Mustahik ini ada 8 macam. Yang salah satunya yaitu fakir miskin dan sebagainya. Yang ketiga yakni harta yang dizakati atau dizakatkan atau mal. Yang keempat yaitu siwak. Siwak ini seperti ijabul, yaitu kata penyerahan zakat dan kata penerimaan zakat. Selanjutnya, syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta sebagai objek zakat adalah sebagai berikut. Milik penuh, artinya penuhnya pemilikan. Maksudnya bahwa kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang memiliki, tidak bersangkutan di dalamnya hak orang lain. Yang kedua, yakni berkembang. Artinya harta itu berkembang baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar manusia. Yang ketiga mencapai nisab, artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat lebih dari kebutuhan pokok, artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Yang kelima, bebas dari hutang. Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah Subhanahu wa taala atau seperti nazar atau wasiat maupun hutang kepada sesama manusia. Yang keenam, berlaku setahun ataupun haul. Jenis-jenis zakat. Yang pertama ada yaitu zakat fitrah. Disebut juga dengan zakat badan atau zakat nafs, yaitu zakat yang berkaitan badan atau diri seseorang. Dalam arti zakat untuk membersihkan atau menyucikan diri orang yang membayar zakat setelah menunaikan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Yang kedua yakni zakat mal. Zakat mal adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan beberapa ketentuan tertentu dan bertujuan untuk menyucikan harta itu sendiri dari keharaman. Hikmah dan ketentuan zakat. Allah memerintahkan berzakat kepada seluruh umat muslim. Selain adanya perintah berzakat, Allah juga memberikan karunia-Nya kepada orang yang berzakat. Hikmah dari berzakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menolong orang yang susah dan lemah dalam hal ekonomi, agar ia dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah dan terhadap makhluknya. Yang kedua, membersihkan diri yang mengeluarkan zakat dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik agar bersifat mulia dan pemurah dengan pembiasaan diri membayarkan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kekayaan sehingga kita harus mengeluarkan zakat.
Yang keempat, untuk mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul akibat kelemahan ekonomi yang dialami oleh mereka yang menerima zakat. Sekian kultum dari saya. Bila ada salah dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.